ya dihadiri oleh prinsipal Pak Haji Dodi dan istri, dan dari Pak Faisal dan istri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini telah dilaksanakan sidang, dihadiri oleh Haji Faisal dan istri, dan dari pihak Pak Dodi oleh kuasa hukumnya. Hari ini adalah laporan dari hakim mediator bahwa mediasi masih berlangsung dan mediator masih meminta waktu sampai dengan 12 Januari 2022 karena menurut mediator masih ada yang perlu untuk didiskusikan antara prinsipal Haji Faisal dan istri dan Pak Dodi. Jadinya tadi kita memberikan laporan kepada majelis hakim dan majelis hakim menerima permohonan untuk pengunduran jadwal mediasi sehingga ditetapkan oleh hakim bahwa persidangan dilanjutkan kembali pada tanggal 12 Januari 2022. Itu aja sih tadi sidangnya. Bang, konkretnya nanti apa mediasi di luar pengadilan itu udah ada rencana konkret tanggal berapa bakal dilakukan, Bang? Yang tahu persis adalah hakim mediator. Jadi yang minta karena hakim mediator dan beliau lah yang akan menghubungi para pihak prinsipal baik Haji Faisal maupun Pak Dodinya. Jadi intinya kami juga selaku kuasa hukum baik di luar pengadilan maupun di dalam pengadilan kita tetap mencoba untuk melakukan upaya mediasi ya Om ya. Apapun hasilnya itu nanti seperti disampaikan oleh Mas Kris tanggal 12 Januari 2022 kita akan sampaikan hasilnya apakah ada titik temu ataupun ada musyawarah dan mufakat selama 2 minggu ini ke depan. Seperti itu untuk sementara. Nanti kalau misalnya memang ternyata hasil musyawarah mufakat ada, berarti kan kita tinggal menyampaikan surat. Tapi kalau tidak, berarti kita akan masuk lanjut ke pokok perkara. Jadi kita setelah itu Pak Haji Faisal sudah tidak harus hadir lagi. Kita yang mendampingi, kita selaku kuasa hukum yang setiap harinya atau setiap persidangnya kita yang hadir. Jadi Pak Haji, Om Faisal ini tidak perlu hadir lagi di persidangan. Jadi karena sekarang masih prosesnya masih mediasi. Bang Sandi, tapi sebetulnya 2 minggu belakangan yang di jangka waktu mediasi udah ada komunikasi belum sih dengan Pak Dodi? Jadi gini. Jadi mediasi itu kan sifatnya tertutup ya, dan hanya hakim mediator, prinsipal, jadi pihak-pihak tertentu aja yang diperbolehkan untuk melakukan interaksi tersebut, dan kita hanya menerima laporannya. Laporannya itu sebetulnya kalau kita sebagai kuasa hukum tuh hanya ada dua macam, gagal atau diterima. Kalau misalnya diterima nanti ada penetapan bahwa terjadi kesepakatan musyawarah perdamaian. Itu bila diterima. Kalau tidak diterima berarti lanjut kepada pokok perkara atau dikatakan mediasi gagal. Jadi mediator hanya menyampaikan 2 macam aja, mediasi gagal atau mediasi bisa diterima, itu aja. Jadi tadi kita ke hakim mediator dibilang masih minta perpanjangan waktu, dan kita tidak bisa minta lagi ke mediator bahwa penyebabnya apa, kita nggak tahu, karena yang tahu persis adalah prinsipal dan mediator sendiri. Bang, di luar itu Bang, mediator itu Bang, di luar itu Bang, di luar hakim mediator itu bisa ada nggak niatan dari Pak Haji Faisal juga untuk ketemu langsung dengan Pak Dodi? Yang tahu persis Pak Haji. Ya, makanya Pak Haji. Gimana Pak Haji, tanggapannya Pak Haji? Ya, kita kan lagi di mediator. Nah, untuk pertemuan di luar kalau ada yang mau mediator kita siap aja. Kalau ada yang mau mediator. Tapi untuk bertemu berduaan memang belum ada. Tapi kalau ada yang belum ada kemungkinan. Tapi kalau untuk ada yang mau mediator, saya siap. Nggak ketemu secara langsung selama 2 minggu kemarin, ada komunikasi lewat WhatsApp? Nah, belum. Tapi tadi kata pihak sebelahnya ada udah ada komunikasi antara Pak Dodi sama Pak Haji sendiri. Enggak ada komunikasi langsung saya, Iya? belum ada. Ataupun melalui WhatsApp? Belum ada. Jadi semuanya jadi nggak langsung dari Pak Dodi ke Pak Faisal tuh enggak. Jadi mediator. Jadinya Ya. 3 pihak gitu. Iya, jadinya, mungkin ke mediator baru ke mediator saya. Jadi beliau nggak tahu. Mungkin pengacara juga Bang, pihak ketiga seperti apa Bang? Bisa nggak Bang inisiatif juga dari mungkin tim pengacara? Ini kan cukup galau gitu. Itu pasti akan kita coba,
mungkin melalui pihak yang bisa menyambungkan atau menyampaikan. Kalau misalnya memang dari pihak sana juga mungkin ada inisiatif ya kemungkinan juga kita siap ya. Siap. Kita juga siap. Artinya Pak Haji tetap terbuka ya Pak? Oh tetap. Dari awal kan sudah saya bilang, saya terbuka. Bang, mungkin dari pengacara sendiri atau Pak Haji mungkin punya skenario atau susun seperti apa yang mediasi seperti apa nanti yang win-win solution lah seperti itu, mungkin ya sama-sama mundur satu langkah, mengundurkan ego masing-masing atau mungkin punya kami belum bisa memutuskan itu karena kan bertemu saja juga belum. Ya kita masih mencoba. Kalau misalnya memang seperti saya bilang tadi disampaikan kepada Pak Faisal, kalau misalnya memang dari pihak sana juga ingin bertemu, kita siap. Hasilnya seperti apa ya kita terima. Tapi yang pasti untuk sementara ini kita masih dikasih waktu sampai tanggal 12. Ya mudah-mudahan ada jalan, ada upaya, ada musyawarah mufakat ya. Tapi kalau seperti saya bilang tadi, kalau misalnya tidak bertemu, tidak bisa ada kata damai ataupun musyawarah, ya kita lanjut ke proses hukum ya. Tapi dari Pak Haji sendiri sarannya apa aja sih mungkin Pak Haji? Belum masuk kita ke situ, belum sampai ke sana. Harapannya Pak Haji? Kalau harapan saya tidak baik. Dengan baik-baik. Iya, selesaikan secara baik. Secara keluarga harapan saya. Pak Haji tetap intinya kepada kami sebagai kuasa hukum minta sebaik-baiknya menyelesaikan secara kekeluargaan. Tapi tadi Pak Haji dan Ibu juga meminta tolong kepada kami sebagai kuasa hukum. Ya saya menyampaikan secara terbuka informasi bagi para pihak yang masih juga menyampaikan hal-hal yang tidak benar terhadap keluarga Pak Haji, termasuk Kak Puji, Mas Fadli, yang banyak mencibir ataupun juga banyak membullying di media sosial dan pihak-pihak yang berbicara tanpa ada bukti, memfitnah. Kami sedang mengumpulkan bukti-bukti sampai nanti Januari kalau masih ada seperti itu, tidak tertutup kemungkinan kita akan melaporkan para pihak yang menyampaikan hal-hal yang bohong ataupun mencemarkan nama baik keluarga Om Haji Faisal. Udah didata Bang, akun-akunnya yang Sudah ada beberapa. Berapa akun, Berapa Bang? banyak Bang? Ya banyak. Mungkin salah Makanya satu kita lihat. bentuk pencemaran nama baiknya yang udah Abang kantongin yang seperti apa tuh Bang, kalau boleh Bang? Contohnya? Ada lah banyak. Nanti akan kita sampaikan. Jadi bukan berarti Om Faisal ini diem-diem, tapi beliau juga ibaratnya menerima. Tapi selama ini beliau juga sudah mengalah. Tapi kalau masih ada oknum-oknum yang masih melakukan hal seperti itu, kita tidak sungkan atau tidak segan untuk melaporkan ke pihak yang berwajib. Soalnya Mas Sani, sifatnya itu fitnah. ada deadline untuk mereka? Tanggal 12 sama dengan Sama deadline tetap. ini. Tanggal 12 deadline nya. Masih ada yang seperti itu. Kita akan memproses dan kita akan mempelajari lebih dalam, mempelajari lebih lanjut. Bila mana unsur yang terpenuhi, kita akan laporkan. Yang sudah terdata itu apakah harus minta klarifikasi? Permintaan maaf secara terbuka juga? Kalau lewat masih bisa akun mereka? diselesaikan, dia minta maaf kepada Om Faisal dan keluarga dan tante, kita terima. Tapi bila mana tidak mengakui perbuatannya, tidak juga menyelesaikan kepada kita, ya kita akan melaporkan. Oke. Pak Haji, sedikit dong Pak Haji, sebelum Pak Haji pergi ke Bali, kemarin kan ada juga Medinazian nyari rumah buat gala sampai survei gitu. Penegasan lagi Pak Haji. Tadi di dalam berisik banget Pak Haji. Gimana Pak Haji? Iya Pak Haji. Saya rasa udah cukup tadi ya. Gak kedengeran Pak Haji, berisik banget, benar. Di dalam berisi soalnya. Jadi pertanyaannya kalau ada yang mau Beli rumah. beli rumah, Iya. buat segala, saya selaku opanya kan segala ini anak yatim piatu. Nah kalau ada orang yang mau memberikan sesuatu, tentu saya nggak bisa melarang ya, nggak bisa jangan, nggak bisa. Jadi justru karena itu sekarang kan ada yayasan, supaya jelas masuk keluarnya. Harapan saya ya udah ke yayasan aja, itu harapan saya sih sebenarnya. Saya takutnya nanti salah, saya persepsi orang salah ke saya. Yayasan ada nomor rekeningnya ada dan di situ ada pengurusnya. Jadi apa yang masuk, apa yang keluar di situ jelas. Daripada fitnah lagi ke saya. Saya udah capek dipitnah ini. Tolong ya. Sabar Pak Haji. Sabar ya Pak Haji ya. Sabar ya Pak Haji. Ya, Pak Haji, kita seperti apa Pak Haji? Ya, enggak usah lah. Ya, nah kan ya, saya rasa semuanya udah paham semuanya udah. Udah paham semuanya. Jadi enggak usah lah kita Tante ada yang perpanjang. sampaikan tante. Panjang. Ya. Ibu mungkin. Ibu mungkin
mungkin apa gitu yang mau disampaikan? Nggak ada. Banyak netizen nih yang mendukung Pak Haji juga nih, seperti apa mungkin tanggapannya? Ya. Oke. Mohon doanya agar Kasih Pak Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, Pak Haji. Indonesia Thailand juga mana Pak Haji? Ini punya siapa nih? Iya, makasih ya. Indonesia apa Thailand Pak Haji? Indonesia ke Thailand. Thailand Pak Haji, malam ini Pak Haji. Ya, Pak. Oke, terima kasih. Selamat berlibur Pak Haji. Ya, terima kasih. Ya, akhirnya kehadirannya. Itu tentu ditanyakan kepada Pak siapa Pak pengusaha apa tadi kamu Hawan Kediri. Iya harus ditanyakan ke dia. Saya hanya membaca-baca di YouTube aja. Nah, saya nggak tahu. Dia alasannya tidak setuju karena pemindahan rumah teman-teman. Iya. Setelah banyak juga yang mendukung Vanessa untuk tetap bersampingan dengan suaminya. Sebagai mantan mertua. Ya kalau saya sih kalau memang itu alasan dia, saya setuju. Memang saya sangat setuju untuk tidak dipindahkan. Jadi apa yang dilakukan oleh siapa tadi namanya usahawan ya, saya setuju banget. Pak Rafi'i deh kalau masalah Pak Rafi'i itu ketua BKN deh. Iya. Ya. Itu bukan dari keluarga Pak Haji atau Enggak, dia orang Kediri, orang mana katanya tadi saya lihat. Pak Haji, Saya orang dari sana. ada yang ngebully Fuji, ada keluhan sendiri nggak sih Pak Haji? Fuji ke Pak Haji? Iya, makanya justru karena itu apa yang disampaikan oleh Bapak pengacara saya tadi. Semuanya itu akan dikumpulkan bukti-bukti nanti setelah tahun baru kita akan proses ya. Kan proses sesuai hukum berlaku. Tapi Fuji mengeluhkan ya Pak Haji? Ya mengeluhkan tidak mengeluhkan itu kan kalau ada implikasinya kepada hukum ya akan kita tindak. Tentu kita akan bergerak. Anggapnya masa ini negara hukum kan. Cuman sekarang kan karena waktu lagi sempit ya kita lihat aja dulu. Tahun baruan dulu ya. Iya, Oke. dulu selesai tahun baru nanti kita Haji, terkait pertemuan dengan Sunan Kalijaga kemarin ini seperti apa sih? ya kan sudah keluar hasilnya tuh. Kamu nanya lagi itu juga jawaban saya jawaban Pak Haji mau liburan dulu. Enggak sama lagi jawaban kemarin sampai sekarang. Makasih ya. Indonesia ke Thailand Pak Haji. Haji ke Bali sama siapa aja Pak Haji? Udah banget saya mau. Pak Haji nggak jenguk Lesti ikut. Jenguk lah ya. Udah lanjut. Habis zuhur ya? Pak Haji. Saya diantar. Udah. Pak Haji hati-hati ke Balinya. Pak Haji ke Bali sama siapa aja Pak Haji? Oke. Pak Haji. Berangkat ke bandara. Makasih. Jam berapa Pak Haji berangkatnya? Iyalah. Mau realitian. Pak Haji sama siapa aja berangkat ke Bali Pak Haji? Pak Haji. Pak Haji. Pak Haji. Berangkat sama siapa aja Pak Haji? Habis tahun baru ya ziarah Ke ya. Bali sama siapa aja berangkatnya? Sendiri. Pasangan ideal. Oh, pasangan sejati. Berdua aja. Ya, pasangan sejati ya. Berdua aja Pak Haji. Ya, berdua aja. Kan kita tinggal berdua aja lagi. Iya. Yang anak udah kesana kan. Honeymoon lagi Pak Haji. Pak Haji jam berapa berangkatnya? Terserah wartawan aja lah. Langsung berangkat Pak Haji. Besok. Oh besok. Besok siang ya Pak Haji ya? Ya, selesai sholat Jam zuhur. berapa Pak Haji? Oke, selesai sholat zuhur. Habis aja. Bandara mana? Bandara Halim. Bisa Halim loh. Bandara mana Halim? Ada Soekarno Hatta Pak Haji.